Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Sekarang jam 16:50, saya sudah masuk dan sekarang berada di dalam stasiun Solo Balapan. Tadi sudah check-in melalui face recognition gate ya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ngantri. Soalnya yang ID check menggunakan tiket dan KTP tadi ngantri lumayan panjang. Nah, sore hari ini dari stasiun Solo Balapan saya akan menuju ke Semarang menggunakan kereta yang paling murah dari Solo menuju Semarang, apalagi kalau bukan kereta api Banyu Biru. Seperti apa perjalanan sore hari ini menuju ke Semarang? Tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai. Dan di jalur 6 sudah tersedia rangkaian kereta api Banyu Biru yang pada sore hari ini akan saya naiki menuju ke arah Semarang, teman-teman. Ini masih belum boleh naik ke sana ternyata karena masih dipersiapkan. Jadi kereta api Banyu Biru ini menggunakan rangkaian yang sama dengan kereta api Joglo Semarkerto. Tadi baru tiba sekitar jam 16.40-an. Sempat juga tadi ngerekam waktu keretanya datang ya. Jadi dari Solo pagi sekitar jam 6 pagi, Joglo Semarkerto rutenya muter lewat Klaten, Jogja, terus ke arah Kebumen, Troya, Purwokerto menuju ke arah Tegal, Tegal menuju ke arah Semarang, dan kembali lagi menuju ke arah Solo. Jadi udah hampir 12 jam muterin Jawa Tengah. Lalu sampai Solo, keretanya akan kembali lagi berdinas menjadi kereta api Banyu Biru menuju ke arah Semarang Tawang, keberangkatan jam 17.15. Ini penumpangnya lumayan rame. Masih belum pada boleh naik karena masih dibersihkan, disiapkan ya, karena keretanya bener-bener tektok. Habis Joglo Semarkerto datang, copot lokomotif, terus akan berangkat kembali setelah kira-kira berapa ya, setengah jaman lah ya. Sekarang masih ada waktu sekitar 25 menitan. Sebenarnya kalau dari Solo ini ada dua kereta yang keberangkatannya sore hari menuju ke arah Semarang. Tadi juga ada kereta api Joglo Semarkerto yang pagi berangkat jam setengah 6, sekitar 5.25. Dia juga muter tapi dari Solo ke Semarang dulu, ke Tegal, Purwokerto, lalu sampai Jogja itu sekitar jam 3 sore ya. Menuju ke arah sini, tiba di Solo itu sekitar jam 4 sore teman-teman. Lalu berangkat langsung tembus sampai ke Semarang. Tapi tarifnya 100.000 untuk kelas ekonominya. Nah, untuk paling murahnya dari Solo menuju Semarang menggunakan kereta api Banyu Biru yang keberangkatannya jam 17.15. Jadi ada dua kereta sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa manfaatkan menuju ke Semarang. Cuman kalau misalkan emang berangkatnya terlalu sore yang Banyu Biru, bisa naik kereta api Joglo Semarkerto yang keberangkatannya jam 4 sore. Tapi kalau yang murah dan kayaknya jamnya masih enak juga sih keberangkatan sorenya, itu bisa naik kereta api Banyu Biru yang tarifnya cuma 40.000 untuk kelas ekonominya dan 50.000 untuk kelas eksekutifnya. Ini juga masih belum boleh masuk ternyata. Kayaknya baru boleh masuk nanti sekitar jam 5. Oh, boleh masuk sekarang. Oke, kita langsung menuju ke samping rangkaian kereta api Banyu Birunya di jalur 6. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 2 nomor besar. Ternyata nomor besarnya ada di ujung sebelah sana, nomor 17, dan nomor kecilnya di sebelah sini teman-teman. Cuman kursinya tetap berhadapan ya. Untuk kereta api Banyu Biru saat ini tanggal 13 Desember ini masih menggunakan armada kereta ekonomi Kemenhub yang kursinya dua-dua berhadapan, kursi tegak teman-teman. Tapi informasi yang saya dapat dari postingannya KAI 121, nanti tanggal 15 Desember atau 2 hari lagi, kereta api Banyu Biru akan di-upgrade menjadi kereta ekonomi New Generation yang lebih nyaman untuk perjalanan dari Solo menuju Semarang. Wah, 40.000 dapat New Gen. Kursinya searah kereta semua dan bisa direbahin. Worth it banget sih. Sayang banget ini tanggal 13 Desember belum upgrade. Gak apa-apa lah. Nanti kita kontenin lagi aja ya kalau misalkan udah upgrade. Dulu saya juga pernah naik Banyu Biru waktu sudah New Gen yang pagi ya. Itu nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Lokomotif dinas kereta api Banyu Biru yang saya naiki hari ini kayaknya menggunakan TC201. Tapi nomornya berapa nggak kelihatan sih. Di depan banget, nggak dapat peron. Dan kereta api Banyu Biru ini membawa
6 kereta ekonomi dan 3 kelas eksekutif ya kalau nggak salah. Di antara ekonomi 6 dan eksekutif 1 ada kereta makan teman-teman. Jadi nanti kita tiba di Semarang itu sekitar jam 19.30-an. Menempuh jarak sekitar 106 kilo dengan waktu durasi perjalanannya 2 jam 16 menitan teman-teman. Lumayan penuh sih penumpangnya di ekonomi 1, 2, 3, dan 4. Hari ini hari Jumat, kemungkinan banyak yang dari Solo menuju ke Semarang juga ya untuk liburan atau mungkin pulang mudik. Jadi kereta api Banyu Biru ini ada 4 jadwal keberangkatan, pagi dari Semarang dan pagi dari Solo, dan sore atau malam hari dari Solo dan Semarang. Kereta api Banyu Biru sudah diberangkatkan tepat waktu jam 17:15 dari Solo Balapan menuju ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Tadi baru aja kita lewat jembatan baru ya, jembatan Simpang Joglo, cuman memang belum selesai semua. Melintas langsung stasiun Kadipiro. Percabangan jalur menuju ke arah Bandara Adi Sumarmo ya. Sebelah sana ada rel paling ujung jalur kereta yang menuju ke arah Adi Sumarmo. Kalau naik kereta bandara atau ke Abios yang dari Madiun itu bisa juga menuju Bandara Adi Sumarmo. Nanti relnya belok ke arah kiri. Dan ini penumpang di ekonomi 2 lumayan penuh teman-teman. Meskipun ada kursi yang kosong ya. Depan saya kosong semua nih. Kursi yang isinya 4 orang saya tempatin sendiri. Bisa selonjoran nyaman. Alhamdulillah nggak ada penumpang di depannya. Kalau penuh ya nggak adu dengkul sih sebenarnya, masih jauh, cuman emang kursinya kursi tegak. Kalau yang ini lebih longgar ya, kapasitas penumpangnya 80 penumpang, jadi space ruang kakinya tuh lebih longgar, lebih lega dibandingkan dengan kereta ekonomi yang duduknya 32 berhadapan seperti kereta api Kauripan, Sri Tanjung, Air Langga, Bengawan. Kalau itu benar-benar rapat karena kapasitas penumpangnya 106 penumpang. Tapi kalau di kereta ekonomi yang Kemenhub yang duduknya 22 berhadapan kursi tegak ini
space kakinya lebih longgar, lebih lega. Meskipun penuh, kita nggak adu dengkul. Dan kalau misalkan buat selonjoran ya tinggal diatur aja sama penumpang depan kita atau samping kita. Buat miring-miring biar bisa selonjoran dengan nyaman. Ini masih enak banget. Kita akan menikmati perjalanan sore dari Solo menuju Semarang sekitar 2 jam 15 menit. Dan ini AC-nya baru berangkat udah dingin banget sih. Ciri khas kereta Kemenhub dari dulu, itu AC-nya dingin banget teman-teman. Jadi harus siap selimut ataupun jaket selama perjalanan. Apalagi perjalanan malam ya, tambah dingin. Dan kereta Kemenhub yang dimodif menjadi kereta New Generation, itu juga AC-nya sama dingin teman-teman. Kereta New Generation yang awalnya kereta Kemenhub, itu AC-nya dingin banget. Dan di samping kiri sini sudah terlihat ada rel juga. Jadi jalur ini nanti lintas Solo sampai Kalioso ya kalau nggak salah, itu bakal jadi double track teman-teman. Cuman masih belum aktif, belum selesai proyeknya. Tapi sudah kayaknya sih 80-90% lah ya. Ini relnya udah terpasang, tersambung dari Kadipiro tadi sampai nanti Kalioso kayaknya udah terhubung. Ada jalur di sebelah kiri ini udah jadi, cuman perlintasannya masih belum jadi, masih dibangun juga. Sinyal-sinyalnya mungkin belum siap ya. Dan di Solo tadi jembatan Simpang Joglo yang warna merah tadi juga yang baru jadi jalur yang sebelah kanannya aja. Jalur sebelah kirinya masih belum ada relnya, masih belum jadi. Kemungkinan lama sih, meskipun progres dari Kalioso menuju ke Kadipiro udah selesai, tapi Solonya itu, Kadipiro Solonya itu masih belum ready, belum siap relnya. Jadi double track ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu tempuh kereta api biar tidak ada persilangan di lintas Solo sampai Kalioso. Kayaknya sih bakal ditembusin sampai Gudih ya, cuman nggak tahu nanti proyeknya kapan. Kalau sampai saat ini yang dari Kalioso ke Gudih itu masih belum ada proyeknya saya lihat. Terakhir saya naik kereta api Joglo Semarkerto. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Dan keretanya sama dengan kereta Banyu Biru yang saya naiki pada sore hari ini teman-teman. Karena emang Banyu Biru ini pakai rangkaian Joglo Semarkerto, datangan Joglo Semarkerto yang dari Semarang menuju Solo tadi sore. Ini ngebut cuy, ngebut banget. Weselnya juga sudah terpasang semua, sinyalnya juga sudah siap, tapi masih belum digunakan. Double tracknya mungkin tahun depan ya, kalau misalkan jembatannya juga udah selesai sih. Stasiunnya ada di kanan, dipindah. Kalau nggak salah stasiun lamanya di kiri, Pak ya. Nah, ini udah hilang, double tracknya udah nggak ada. Ngebut banget cuy. 100 kayaknya nih. Kencang banget ya lintas ini. Perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di pemberhentian pertama di stasiun Salem. Ini kalau nggak salah di Kabupaten Sragen ya. Dan saking panjangnya kita nggak dapat peron teman-teman, karena stasiunnya emang kecil banget, ada di belakang sana. Peronnya juga kecil. Ini ekonomi 1, 2, 3 itu nggak dapat peron. Dan peronnya juga bukan peron tinggi ya, masih peron yang pendek. Jadi harus pakai tangga, dan tangganya cuma ada di belakang aja, di bagian bangunan utama stasiunnya. Dan ini mulai gelap, suhunya mulai dingin. Saya udah ambil jaket, udah siap jaket, karena emang kereta Kemenhub itu terkenal dingin ya untuk suhu kabinnya. Jadi kalau perjalanan malam itu tambah dingin lagi nanti bakalan. Makanya kalau teman-teman yang nggak betah dingin harus siap jaket atau selimut karena bisa menggigil. Tapi kalau yang suka dingin enak banget sih, hanya jas di badan itu, jadi nyaman mungkin ya. Dan di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 2 di nomor 17B di sebelah sini yang di pojok dekat gang, tapi yang 17A kosong, jadi saya tempatin. Bahkan bisa dibilang saya menguasai kursi yang isinya 4 orang, cuma diisi saya sendiri. Nomor 18AB-nya juga kosong teman-teman, tidak ada penumpangnya sampai saat ini. Jadi 17AB dan 18AB berhadapan, kita isi sendirian. Ini mau selonjoran masih bisa, mau tidur model gimana pun sleeper kayaknya bisa ya. Cuman yang nggak enak kalau Kemenhub itu ada gagang-gagang kursinya ya di pojok kiri kanannya, jadi nggak bisa selonjoran dengan leluasa kalau misalkan kita rebahan di kursi.
Dan untuk kursi yang nomornya searah laju kereta di kereta ekonomi itu emang random, jadi kita nggak bisa nembak, nggak bisa bikin rumus. Saya tadi juga nggak salah aja, dan bejonya dapat kursi yang searah laju kereta di ekonomi 2 di nomor ganjil ya, saya di nomor 17. Jadi semua nomor ganjilnya searah laju kereta, tapi yang nomor genapnya yang berlawanan arah kereta teman-teman. Dan untuk di ekonomi 1, 3, dan 4 dan ke belakang pastinya ngancap. Nggak mungkin kereta ekonomi itu kalau udah lama beroperasi di Indonesia kursinya masih rapi urutannya. Dari timur yang genap semua, yang ganjil semua, yang searah kereta itu pasti udah diacak-acak, jadi udah nggak bisa nebak. Ya bejo-bejoan aja sih dapat kursi yang searah kereta, nggak ada rumusnya. Apalagi naik kereta premium ya, yang kursinya separuhnya searah kereta atau separuhnya lagi berlawanan arah kereta. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalau misalkan teman-teman mau naik kereta tapi nggak mau ngadep mundur atau maunya ngadep maju, itu ya pesannya yang kereta ekonomi new generation atau naik kereta eksekutif. Dan kabar baiknya 2 hari lagi tanggal 15 Desember kereta api Banyu Biru dan Joglo Semarkerto yang sekarang ini menggunakan kursi tegak berhadapan di-upgrade menggunakan kereta ekonomi new generation yang lebih nyaman. Jadi perjalanan dari Solo menuju Semarang pakai new gen lebih nyaman pastinya. Apalagi kalau misalkan muterin Jawa Tengah ya, naik Joglo Semarkerto pakai new generation 12 jaman kayaknya, 10 jam atau 12 jam, pastinya nyaman banget karena lebih lega, kapasitas penumpangnya lebih sedikit, terus kursinya lebih bisa direbahin lagi buat rebahan. Sayang banget hari ini belum upgrade-nya masih 2 hari lagi. Ya nggak apa-apa lah ya, buat kenang-kenangan kereta api Banyu Biru dan Joglo Semarkerto yang masih menggunakan kursi tegak berhadapan. Jam 17:36 perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di stasiun Gundih teman-teman. Yang turun banyak banget loh di Gundih dari Solo. Ini yang jemput juga banyak nih, rame nih. Stasiun Gundih ini ada di Kabupaten Grobogan dan stasiunnya bentuk pulau ya, ada di tengah-tengah, diapit oleh rel di sisi sini dan di sisi sebelah sana. Di sana juga ada rel kereta api yang menuju ke arah Gambringan ke Cepu lintas utara, tapi saat ini relnya masih mati menjadi rel tidak aktif. Yang dilalui hanya sebelah sini saja untuk menuju ke arah Semarang. Berhenti lumayan sebentar ya, kayaknya cuma 3 menitan. Masih ada yang turun, kasihan sih yang dari depan. Oke, berangkat lagi. Ramai banget di Gundih ternyata, yang turun banyak. Kita tutup lagi. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta ekonomi Kemenhub yang belum dimodif menjadi kereta new generation. Karena emang semua kereta Kemenhub katanya bakal dimodif jadi kereta new generation ya. Otomatis toiletnya akan diseragamkan seperti kereta new generation pada umumnya. Tapi ini tampilan aslinya seperti ini sebelum dimodif. Dan saya nggak tahu dari dulu kenapa ada wastafel yang tersembunyi di sini. Kotak terus masuk ke dalam. Jadi toiletnya ada wastafel, sabun di sini tapi agak tersembunyi ke dalam. Terus untuk toiletnya ada di ujung depan dan di belakang ya.
Untuk setiap gerbong keretanya ada yang menggunakan kloset duduk dan kloset jongkok. Kalau yang ini adalah kloset jongkok teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nyari yang kloset duduk bisa cari di depan atau di belakangnya lagi, di gerbong belakangnya. Jadi untuk setiap gerbong keretanya ada 2 tipe kloset. Tinggal dicari aja teman-teman nyamannya kloset duduk atau kloset jongkok. Lalu ada cermin juga yang ada di toilet, bisa buat ngaca, buat dandan, ada pengharum, pewangi ruangan, jadi toiletnya nggak bau. Dan toilet di kereta bisa digunakan untuk BAB selama perjalanan ya. Jadi nggak perlu ditahan-tahan selama perjalanan kereta. Kalau mau BAB tinggal ke toilet aja, bisa digunakan untuk BAB. Kotoran yang kita buang itu nggak langsung dibuang di rel kayak zaman dulu. Sekarang udah ada penampungan sendiri kayak septic tank di setiap gerbong keretanya. Dan pasti akan diuras secara berkala teman-teman. Biasanya ada, nah ini tuh, ada ininya, apa, jadwal pengurasannya kapan aja. Jam 18:17 kereta api Banyu Biru tiba di stasiun Telawa. Yang turun juga banyak loh ternyata. Ini kalau nggak salah di Kabupaten Boyolali ya, stasiun Telawa. Relnya ada 3 jalur sepertinya, tapi yang sini kayak jarang digunakan sampai Karatan. Stasiunnya ada di tengah, itu masih bangunan ciri khas zaman Belanda teman-teman. Karena rel dari Semarang menuju Solo ini termasuk rel tua yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Bisa dibilang rel pertama jalur kereta api dari Semarang menuju Tanggung, terus Tanggung dilanjutin sampai ke Gundi sampai Solo ya. Makanya stasiunnya banyak stasiun-stasiun tua kayak di Gundi, Telawa, dan lain-lain. Sinyalnya masih menggunakan sinyal mekanik. Oh, sudah diangkat lagi. Ya nggak kelihatan nih di kamera. Untuk pintu-pintu di kereta ekonomi yang belum stainless steel new generation ataupun eksekutif new generation, ini masih menggunakan engsel geser ya. Jadi harus pakai tenaga dalam kalau buat buka, dan kalau habis buka harus ditutup lagi, jangan ditinggal pergi, nanti suaranya jadi berisik di dalam kabin kereta karena bising teman-teman. Sambungan keretanya masih menggunakan sambungan karet yang ada rongga di bawahnya itu. Jadi suara dari gesekan roda dan rel itu berisik ya kalau pas keretanya kencang, makanya pintunya harus ditutup kembali. Meskipun ada tulisan tutup kembali pintu, tapi kadang banyak orang yang habis buka pintu ini nggak ditutup lagi. Jadi selama naik kereta kalau pintunya masih kayak gini, habis buka ditutup lagi teman-teman. Jangan sampai terbuka pintunya karena nanti di dalam kereta jadi berisik, apalagi duduknya dekat pintu yang sini. Kasihan. Orang-orang yang di dekat pintu tuh jadi penjaga pintu. Jadi kesadarannya harus tutup pintu kembali setelah membuka. Perjalanan kereta api Banyu Biru sekarang berhenti di stasiun Padas teman-teman. Gelap banget. Ini kalau nggak salah kita dijadwalkan bersilang dengan kereta api Matarmaja. Stasiunnya ada di sana ya, stasiun kecil. Ini kalau nggak salah masih di Kabupaten Grobogan. Kita jalan dari depan, ini nggak ada peronnya ya, karena emang stasiunnya kecil banget. Dan cuma ada 2 jalur. Biasanya kalau naik Banyu Biru yang pagi di sini melintas langsung. Ini naik kereta api Banyu Biru yang sore ternyata berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Matarmaja. Kalau secara nomor Banyu Biru lebih tinggi dari Matarmaja loh, 29 ya, 209. Matarmaja 234. Tapi kita yang kalah silang. Sepertinya akan melintas sebentar lagi kereta api Matarmaja dari Pasar Senen menuju ke Malang. Kereta yang kayaknya nggak worth it dinaikin ya. Dari Pasar Senen dari Jakarta menuju ke Malang karena tarifnya mahal, tapi kursinya masih 32 berhadapan.
Jadi stasiunnya stasiun kecil, cuman paling sepanjang satu kereta aja ya. Tegelnya masih tegel waffle, terus arsitekturnya juga masih arsitektur Belanda teman-teman. Ciri khas zaman dulu, bangunan zaman Belanda. Karena emang lintas ini adalah salah satu jalur tertua yang ada di Indonesia. PPK-nya sampai ke sana dong. Cek. Masih semboyannya dari sebelah. Nah kan ada yang tidak menutup pintu setelah dibuka. Jadi kursi yang ujung kayak gini biasanya jadi tukang jaga pintu, ditutup lagi karena kalau nggak bakal berisik. Dari Padas berangkat lagi, saya jalan lumayan jauh tadi dari ekonomi 6 terus berhenti di ekonomi 4. Ini ternyata pakai sarana yang 2014 teman-teman, ekonomi Kemenhub tahun 2016. Dan nah ciri khasnya Kemenhub tuh meja yang gede banget kayak gini nih. 2012-2014 tuh mejanya gede banget kayak gini, lebar. Jadi nggak kecil kayak cuman segini doang, ini bisa muat buat naruh laptop juga. Sebesar ini, meskipun kursinya sama ya, berhadapan dan tegak. Kapasitas penumpangnya cuma 80 orang aja kalau kereta ekonomi Kemenhub. Sebenarnya sama dengan kereta ekonomi premium juga, kapasitasnya 80 penumpang. Cuman kalau yang Kemenhub masih belum bisa direbahin kursinya ya, kalau yang premium kan sudah bisa direbahin. Kalau misalkan di logika dengan hitung-hitungan matematika, jarak dari Solo sampai Semarang itu cuma 109 km atau 108 km, hampir 110. Kalau misalkan kecepatan keretanya 100 km per jam, berarti harusnya bisa menempuh waktu kurang dari 2 jam ya, 1 jam atau 1 jam 30 menitan lah, karena kita berhenti di stasiun Bundi, Telawa, Sumberlawang, dan nanti akan berhenti di stasiun Brumbung. Jadi ada beberapa stasiun pemberhentian untuk kereta Banyu Biru dari Semarang, dari Solo Semarang atau Semarang ke Solo. Cuman karena emang jalur di lintas Solo Semarang ini kontur tanahnya nggak rata, jadi ada trek yang emang bisa buat ngebut 100 km per jam, ada trek yang cuman bisa melaju di kecepatan 60 sampai 70 km per jam aja. Jadi makanya kenapa kok durasi waktu perjalanannya bisa sampai 2 jam lebih ya. Bahkan kereta kelas eksekutif yang unggulan kayak Brawijaya pun lewat sini juga durasi perjalanannya hampir 2 jaman lebih ya. 2 jaman lebih, nggak bisa kurang dari 2 jam ataupun cuma 1 jam. Karena emang kontur tanahnya ini masih nggak rata, berisik banget. Ya kayak gini, relnya juga bukan rel yang besar, jadi masih rel yang lama, makanya keretanya juga bisa ngebut teman-teman. Apalagi jalur ini emang jalur tua ya, dari zaman Belanda, dari tahun 1900 berapa ya pertama kali beroperasi kereta di lintas Semarang Tangguh, saya lupa tahun, pokoknya udah 100 tahun lebih. Jadi kalau teman-teman lewat rel sini, jalur Semarang Solo, itu kalau berhenti di Kedung Jati, di Bundi, di Telawang, stasiunnya masih stasiun-stasiun heritage yang bangunannya kayak stasiun Ambarawa teman-teman. Tegelnya masih kotak-kotak, ciri khas stasiun zaman Belanda. Perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di stasiun Brumbung dan kita sudah bertemu dengan jalur utama lintas Semarang, Jakarta sampai Surabaya Pasar Turi. Kalau di stasiun Brumbung ini kita bisa melihat rangkaian lama eksekutif unggulan kereta api Argo Bro Manggrek zaman dulu yang sudah terbengkalai sampai karatan, mengelupas-ngelupas catnya teman-teman.
tidak terpakai. Zaman dulu menjadi kereta eksekutif paling keren. Sebelum sekarang diganti menjadi kereta stainless steel new generation ya. Padahal zaman dulu itu 1995 ya kalau nggak salah ya, 90-an sampai 2000. Itu pintunya otomatis pakai tombol kayak new gen sekarang. Paling canggih, suspensi udara dan pokoknya paling top. Rangkainya beda sendiri, makanya dijuluki kereta nomor 1 di Indonesia paling keren, kereta api Argo Bromo Anggrek. Kalau sekarang kayaknya hampir sama aja ya kayak kereta-kereta lain, Taksaka, Argo Dwi Pangga. Karena emang rangkaian New-Gen-nya mirip, nggak ada spesialisasi yang bener-bener khas gitu. Kalau zaman dulu Argo Bromo Anggrek khas dengan rangkaian gedutnya. Tadi baru saja ada kereta yang melintas sih ke sana, nggak tahu kereta apa ya. Pas saya mau buka pintu, karena ngantri tadi yang turun juga lumayan banyak di stasiun Berhubung. Jadi stasiunnya ada di sana kecil di tengah, diapit oleh rel karena jalur percabangan dari Solo menuju Semarang, dan yang sana double track dari Semarang sampai Surabaya Pasar Turi sampai ke Jakarta. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke jalur utama double track dan bisa ngebut kecepatan maksimal 100 km per jam. Untuk saat ini tarif 40.000 dari Solo menuju Semarang ataupun Semarang menuju Solo ya. Jadi kalau jadwalnya Banyu Biru yang sore ini berangkat dari Solo jam 17.15 sekarang, tiba di Semarang nanti jam 19.30-an, setengah 8 malam. Lalu balik lagi ke Solo, jadwal keberangkatannya jam 9 malam kalau nggak salah, dengan kereta yang sama ini. Jadi tektok, karena pagi besok kereta ini akan berdinas berjalan menjadi kereta Joglo Semarkerto dari Solo, muterin Jawa Tengah ke Solo lagi teman-teman. Jadi makanya bolak-balik. Nah, sore tadi tiba di Solo biar rangkaiannya nggak nganggur, biar cuan, jalan namanya kereta api Banyu Biru. Lumayan lah, 40.000 dari Solo ke Semarang atau Semarang ke Solo kan. Penumpang-penumpang yang sore mau liburan ke Semarang pasti juga banyak. Okupasinya juga lumayan ramai meskipun keretanya nggak penuh ya. Dan untuk kereta api Banyu Biru tanggal 15 Desember besok bakalan jadi kereta yang worth it banget buat dinaikin dengan tarif yang murah dari Solo menuju Semarang ataupun Semarang menuju Solo, karena bakal di-upgrade pakai kereta ekonomi new generation yang modifikasi, yang kursinya warna biru. Itu bisa direbahin, terus kursinya nggak berhadapan, searah laju kereta semua. Jadi 40.000 tuh kayaknya sangat worth it banget ya, dapat kereta new gen dari Solo Semarang, perjalanan 2 jam ya, nyaman banget lah, bisa buat tidur selama perjalanan. Pemberhentian terakhir sebelum stasiun Semarang Tawang, Banyu Biru berhenti di stasiun Alas Tua teman-teman. Saat ini perjalanan lumayan banyak yang turun sampai ternyata. di stasiun Alas Tua. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Tugas awak kereta api. Ini konversernya pakai AI nggak sih? Kami atas nama PT Kayaknya bukan pakai suara asli deh. Operasi 4 Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan layanan kereta api Banyu Biru. Sebentar lagi perjalanan kereta api Banyu Biru yang saya naiki tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. 2 jam dari Solo, perjalanan sore hari, dan ini hari-hari terakhir kursi tegak berhadapan ya. Karena mulai 15 Desember besok kereta api Banyu Biru akan menjadi kereta yang paling worth it dinaiki dengan tarif termurah dari Solo menuju ke Semarang untuk keberangkatan sore hari. Karena mulai 15 Desember 2024 kereta api Banyu Biru rangkaian kelas ekonominya akan upgrade menggunakan rangkaian kereta ekonomi new generation yang lebih nyaman. Jadi 40.000 dapat new gen itu nyaman banget sih, oke banget. Dari kursi tegak kayak gini tiba-tiba upgrade, yang penting harganya nggak upgrade ya, fasilitasnya upgrade tapi harganya masih sama, worth it banget sih. Jadi udah nggak perlu lagi naik kereta eksekutif, karena 40.000 kita udah dapat kereta new generation yang kira-kira kenyamanannya setara dengan kelas eksekutif. Kursinya bisa direbahin, legroomnya luas, bisa selonjoran, dan kursinya udah searah laju kereta semua, nggak ada kursi yang berlawanan arah kereta atau hadap mundur. Jadi udah nggak usah khawatir lagi salah pilih nomor kursi, ataupun nggak usah khawatir lagi berhadapan sama orang lain. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Banyu Biru sore hari, catat aja mulai tanggal 15 Desember sudah pakai rangkaian kereta ekonomi new generation. Itu ada di postingannya KAI 121 ya. Banyu Biru, Kamandaka, sama Joglo Semarkerto, karena emang rangkaian keretanya sama, rollingan semua. Makanya satunya upgrade, satunya kena upgrade juga. Beruntunglah untuk penumpang kereta api Banyu Biru dan Joglo Semarkerto dan juga Kamandaka.
akan jadi lebih nyaman perjalanannya menggunakan kereta ekonomi. Jadi kalau mau murah dan hemat, nggak perlu ngambil kelas eksekutifnya lagi, udah bisa dapat kereta ekonomi new generation yang setara dengan kereta eksekutif. Kalau misalkan teman-teman masih tetap butuh kenyamanan yang lebih, privasi yang lebih ya, karena kelas eksekutif itu kan penumpangnya lebih sedikit. Kapasitas penumpang untuk kelas eksekutif cuma 50 orang, otomatis jarak antar kursinya lebih lega lagi, lebar-lebar. Terus kursinya juga lebih lega, lebih lebar. Jadi kiri kanan sama penumpang itu agak jauh. Otomatis privasinya lebih terjaga emang di kelas eksekutif. Itu harganya tarifnya 50.000 dari Solo ke Semarang atau Semarang ke Solo untuk kereta api Banyu Biru. Jam 19:35, terlambat sekitar 4 menit dari jadwal ya, harusnya 19:31. Alhamdulillah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, dan ini disambut hujan teman-teman. Wah, ditahan dulu, ada kereta yang masuk. Kita ketahan dulu karena harus nyebrang ke sana ya. Ada kereta api berantas yang tiba di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Berantas sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Nah, nanti Banyu Biru juga bakal pakai yang ini nih, New Generation versi modif. Jadi luarnya masih kereta ekonomi lama, tapi dalamnya udah kursi New Generation yang warna biru, searah laju kereta dan bisa direbahin teman-teman. Lebih nyaman, setara dengan kereta eksekutif. Alhamdulillah teman-teman, tiba di stasiun Semarang, di kota Semarang, dan disambut dengan hujan yang cukup deras. Padahal tadi gak hujan, tiba-tiba di sini udah hujan deras banget ini. Penumpangnya banyak banget yang turun dari Banyu Biru ya. Dan berakhir sudah video perjalanan kali ini dari Solo menuju ke Semarang menggunakan kereta api Banyu Biru yang belum New Generation. Semoga teman-teman yang menonton video ini dan akan naik kereta api Banyu Biru di tanggal 15 Desember ke atas bisa mendapatkan informasi yang detail tentang perjalanan kereta api Banyu Biru. Yang beda hanya nanti rangkaian keretanya saja ya. Nanti di-upgrade menjadi kereta New Generation dari yang semula saat ini saya naiki kursi tegak berhadapan menjadi kursi yang searah dengan laju kereta dan bisa direbahin kursinya. Tarifnya 40.000 dari Solo ke Semarang atau Semarang ke Solo, worth it banget. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu, salam dari kota Semarang. Kita berjumpa lagi di video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!